Lanjut, kita sekarang sampai pada membandingkan bilangan rasional. Oke. Eksplorasi 2.3 membandingkan bilangan rasional. Nah, kita baca soalnya. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 1/6 ya, yang akan kita bandingkan dengan 4/6. Oke. Membandingkannya tidak dengan timbangan seperti ini ya, membandingkannya itu dengan garis bilangan. Bilangan mana yang bernilai lebih besar, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini ya. Oke, ini adalah garis bilangan 1/6 dan 4/6 kita miliki seperti itu ya. Kita mulai dari angka 0. Di sini adalah 1. Kalau 1 ini adalah 6/6. Kalau 1/6 ya, kita akan cacah menjadi 6 bagian ya, antara 0 sampai 1 ini untuk menyatakan 1/6. Bisa 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan 6/6. 6/6 ini adalah 1. Oke. Nah, di mana letak 1/6? Letak 1/6 tentu saja di sini. Ya, ini adalah 1/6. Posisinya di sini, dan letak dari 4/6 adalah ini. Ini adalah 4/6. Posisinya sini. Bilangan mana yang lebih besar? Jelas 4/6 lebih besar. Ya, jawabannya adalah 4/6. Oke. Nah, kita bisa menggunakan tanda lebih besar seperti ini. 1/6 ya lebih kecil dari 4/6. Bacanya seperti itu ya. Nah, atau bilangan yang lebih besar adalah 4/6 ini. Oke, kita lanjutkan. Terdapat dua buah bilangan sebagai berikut. 3/5, nah ini beda sekarang, 3/5 dan 3/8. Oke, nah, ini akan kita bandingkan bilangan mana yang lebih besar. Nah, lakukan estimasi ya untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Ini adalah garis bilangan ya. Di sini adalah angka 0 ya, selalu kita mulai dari 0 ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, kita lihat 3/5 dan 3/8. Nah, kalau 3/5 dan 3/8 ini nanti 3/5 ini dibagi menjadi 5 bagian. Kalau 3/8 nanti dibagi menjadi 8 bagian. Seperti ini caranya. Kita mulai dari 3/5 dulu ya. Di sini akan 1/5 di sini ya. Terus di sini 2/5, di sini 3/5, di sini adalah 4/5. Nah, 1 ini pada dasarnya adalah 5/5. Ya. Bagaimana dengan per8? Per8 kita baginya menjadi 8 kali. Ya. Dari 1/8 di sini kurang lebih ya, ini estimasi perkiraan aja ya, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 dan 8/8 yang itu adalah 1. Nah, kita ingin bandingkan 3/5 ya dengan 3/8. Ya kan seperti itu, dari gambarnya aja sudah kelihatan ya. Di sini adalah posisi 3/8 ya. Di sini adalah posisi 3/5 ya. 3/5 jelas 3/5 lebih besar karena di kanan ya, yang kanan lebih besar, yang sebelah kanan lebih besar. Begitu juga sebaliknya, yang sebelah kiri lebih kecil. Jadi kita bisa menggunakan tanda ini, atau kita bisa jawab bilangan mana yang lebih besar, yaitu 3/5. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 3/5 dan 4/7. Ini dibagi menjadi 5 bagian, ini dibagi menjadi 7 bagian. Ya, kita mulai dari 3/5 dulu. Ya, ini di sini adalah 1/5 kurang lebih sini ya. Di sini adalah 2/5, di sini 3/5, di sini 4/5, dan di sini ada 5/5, yaitu 1 itu sendiri. Ya, 3/5 posisi di sini. Oke. Nah,
Kemudian kita lanjutkan untuk per 7. Di sini adalah 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 dan 7/7, yaitu 1 itu sendiri. Ya, 4/7 posisi di sini. Nah, dari sini kelihatan jelas ya. Ya, 4/7 lebih lebih di sebelah kiri daripada yang 3/5. Ya. Nah, sebagai tips ya, kita membandingkan 3/5 dengan 4/7. Caranya dikalikan silang. 3 kali 7 adalah 21. Ya. Kemudian 5 kali 4 adalah 20. Jelas ini lebih besar. Lebih besar. 3/5 itu lebih besar daripada 4/7. Nah, kalau dengan garis bilangan ya seperti ini tadi, yang sebelah kanan lebih besar, yang sebelah kiri lebih kecil, seperti itu. Atau gunakan perkalian silang seperti ini lebih mudah dan lebih cepat, gitu ya. Kita lanjutkan, ini tips. Kita lanjutkan, terdapat 2 bilangan sebagai berikut. Nah, bagaimana kalau pecahan campuran? Ya, bilangan mana yang nilainya lebih besar? Lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Ya, dengan cara yang sama dengan tadi. Ya, di sini 1, di sini 0, ya 3/5 kurang lebih di sini. Ini kita cacah menjadi 5 bagian, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3/5 kurang lebih seperti itulah ya. 3 bagian dari 5. Dengan 1/5 sebenarnya agak kurang ke kanan ya. Agak kurang ke kanan ini. Seharusnya Pak Ali naruhnya ini tak hapus dulu. Ya. Pak Ali barbaran. Ini kurang kanan, ini saya hapus dulu. Ini dicacah menjadi 5 bagian ya. Terus 3/5 bagiannya ya. Jadi kalau cacah menjadi 5 kurang lebih 1, 2, 3, 4. Nah, seharusnya di sini ya 1/5, di sini 2/5, di sini 3/5. Posisi harusnya di sini ya. 3/5, di sini 4/5. Seharusnya di sini. Oke. Nah, 1/1/5 ini ya, itu adalah posisi kurang lebih di sini. Ya, pada ceritanya seperti ini. 1/1/5 adalah 1 ditambah 1/5. 1 posisi sudah di sini. Ini 1. Nah, ini kita cacah menjadi 5. 1, 2, 3, 4 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini dihapus dulu, kurang pas ya. Jadi ini hanya perkiraan waktu Pak Ali bikinnya. 1, 2, 3, 4 kurang, anggap saja di sini ya. Harusnya di sini. Ya. Posisi di 1/1/5 di sini. Tapi tetap ya, dari sini kelihatan yang sebelah kanan lebih besar. Atau 1/1/5 ini ya, 1/1/5 dijadikan pecahan biasa. 1 kali 5 adalah 6. 1 kali 5 adalah 5 ya. 5 ditambah 1 adalah jadi 6. Jadi 1 kali 5 ditambah 1 bagi 5 sebenarnya. Jadi 6/5. Kita juga bisa membandingkan seperti ini. 3/5 kita bandingkan dengan 6/5. Jelas 6/5 lebih besar daripada 3/5 ya. Nah, dari situ juga kelihatan. Kalau dari grafik jelas yang kanan lebih besar. Jadi ada banyak cara. Pendekatan yang paling mudah dipahami ya garis bilangan, tapi kalau sudah terbiasa pakai perkalian silang ya. 5 kali 3 ini adalah berapa? 5 kali 3 cuman 15. Padahal 5 kali 6 adalah 30. Jelas 30 lebih besar dari 15. Pendekatan yang lain seperti itu. Oke. Jadi 3/5 dibanding 1,5 jelas 1,5 lebih besar dari 3/5. Ya, boleh kita jawab bilangan mana yang lebih besar ya, 1/1/5 ya.
Oke, kita lanjutkan. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. Bilangan mana yang nilainya lebih besar? Lakukan estimasi dari kedua. Jelas ini 1, di sini 2, ya 2,3 pasti lebih besar. Ya kan? Nah, kalau di garis bilangan 1,9 kurang lebih sini. Jadi sudah angka 1 terus ini dicacah menjadi 100 kali. Ini kan 0,99, ini dicacah menjadi 100. Banyak sekali. 99 kurang lebih ada di sini. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian kalau 2/3 di sini dicacah menjadi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, anggap saja di sini ya. Kurang lebih di sinilah 2/3. Ya. Kurang lebih di sini. Jadi jelas 2/3 lebih besar. Ya, kita bisa menggunakan garis bilangan atau dilihat dari angkanya. Jadi 1,99 ya itu pasti lebih besar daripada 2/3. Oke. Kita kerjakan nomor 6. Terdapat dua bilangan berikut ya. 0,55 dan 0,17. Bilangan mana yang lebih besar? Jelas yang positif. Pasti lebih besar ya kan? Kita bisa langsung 0,17 dijawab di sini. Kalau kita pakai garis bilangan ya 0,55 itu di sini. Di sini kita kurang lebih di tengah-tengah sini ya. Ya, di tengah agak ke sini sedikit di sini. Di sini kan 0,5, di sini 0,55, kurang lebih di sinilah. Sedangkan 0,17 ya kurang lebih di sini. 0,1 kurang lebih seperti inilah, mendekati 0,2. Oke. Jadi bilangan negatif selalu di kiri bilangan positif itu selalu. Oke. Jadi bila kita tulis minus 0,55 lebih kecil dari 0,17 ya seperti itu. Oke. Ayo mencoba. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, minus 1/5 dan setengah. 1/5 ya ini sama dengan 2/10. Jadi kalau ini kita cacah menjadi 10 di angka nomor 2, arahnya ke kiri karena negatif. Ya, minus 1, minus 2. Nah, di sini ya, minus 2/10. Kalau ini 10/10 ya, di sini minus 10/10. Nah, di sini adalah minus 2/10. Jadi posisinya ada di sini. Oke, ada di sini. Dan setengah 1/2, nah, di sini 5/10 dikalikan atas dikalikan 5, bawah kalikan 5. Ya. Jadi posisi ada di sini. Jadi loncat 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari sini jelas ya 5/10 atau setengah ini lebih besar dari 2/10 atau minus 1/5, minus 2/10. Oke. Bilangan mana yang lebih besar? Ini adalah yang setengah ya. Oke, lanjutkan. Perhatikan bilangan di bawah ini. Bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke terbesar? Oke, letakkan bilangan-bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan. Ini bisa kita jadikan semua dalam pecahan. Ya, kita lihat 1/5 adalah 1 tambah 1/5 atau 1 tambah 2/10. Kan gitu ya. 0,8 adalah 8/10. Jadi kan 1/10 semua. 2/5 jelas ini adalah 4/10. Dari sini angka-angka yang kita miliki ini ya, maka kita tinggal cari. Kalau kita mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri jelas 2/5. 2/5 adalah 4/10. Ya, yang paling kecil. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari 10 bagian yang ada. Ya, 2/5. Kemudian kita lanjutkan 8/10. 8 bagian dari 10 bagian yang ada, posisi di sini, ya kan?
0,8 atau 8/10 kan ini. Nah, yang paling besar adalah nanti di sini 1 2/10, 1/5. Ya. Di sini posisi di sini. Ya, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan dari bilangan dengan nilai terkecil ke terbesar? Semua dijadikan pecahan dengan penyebut sama. Ya, semua. Nah, itu yang kita lakukan tadi. Cara lain bisa jadikan desimal juga bisa. Ya. Kita lanjutkan. Lengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi. Dinyatakan dalam bentuk desimal. Ingat ya, 1/2 ini adalah 0,5. Jadi 1/20 ya akan menjadi 0,05. Nah, seperti itu. Kalau 3/20 sama dengan 3 dikali ya 1/20 sama dengan 3 dikali 0,05 sama dengan 0,15. Cara mikirnya seperti itu ya. Atau dipakai porogapit juga boleh. 0,2 ini dihafalkan saja, ini adalah 1/5. 0,2 kayak kebalikannya, 1/2 adalah 0,5, 1/5 adalah 0,2. Ingat ya, 1/4 ini adalah 0,25. Ini harusnya kalian sudah hafal. 5/4 ya 5,25. Mudah aja. 0,35 di sini pasti negatif juga. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, kita tinggal 35 dibagi 100. Mau disederhanakan boleh ya, sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5, 35 bagi 5, minusnya tetap ya. Di sini adalah 7, 100 bagi 5 adalah 20. Caranya seperti itu. Minus 120 sama ini tadi sudah kira itu ya. 1/20 adalah 0,05 ini tadi ya. Ini tinggal kasih minus saja, minus 0,05. 5/12 ini sama minus 5 ya. Ini 12 artinya 12/100. Ya. Bisa ditulis minus 5, 12 dibagi berapa? 2. Ya. 4 bagi 4 bisa dapat 3, 100 bagi 4 25. Disederhanakan seperti ini juga. Oke. Ini dinyatakan dalam pecahan campuran ya, pecahan yang penting. Oke, di sini kan ada campuran juga. Lanjut. Gunakan tanda. Nah, kalau ini dikalikan saja. 11 kali 1 adalah 11. 3 kali 4 12. 12 lebih besar dari 11. Nah, cara cepatnya seperti itu. Nah, kalau ini 3/8 ini caranya mencari, ingat ya, 1/8 adalah 0,125. 3/8 berarti 3 kali 0,125. Seperti itu ya. 3 kali 5 15, 5 nyimpen 1. 3 kali 2 6 jadi 7 tambah 1 ya. 3 kali 1 adalah 3. Di sini 3 angka di belakang koma, di sini juga 3 angka di belakang koma. Gitu caranya. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini ternyata adalah 0,375. Di sini 0,35. Ya, kita mulai dari depan, 3-nya sama. Ya. Terus ini 5, di sini 7 lebih besar. Nah, seperti itu diurutnya dari patokannya koma, ya. Gitu. Pokoknya diurutkan dari kiri lah gitu. Nah, seperti ini bagaimana? Bisa 3/10 ada 0,3 ya. 2 3/10 itu sama dengan 2 ditambah 3/10 sama dengan 2 ditambah 0,3 sama dengan 2,3. Di sini 2,3. Di sini 2,35. 2,3 itu bisa kita tulis juga 2,30 itu boleh. Ya. Untuk matematika boleh. Kita anggap ideal ya. Untuk fisika lain cerita nanti. Ya, boleh tapi harus tahu sesuatu. Namanya angka penting nanti. Nah, kita 2,30 di sini 2,35. Ya, 5 lebih besar daripada 0. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Di sini sama-sama minus. Di sini minus 0,125 1/20 tadi sudah ya. Ini adalah sama dengan minus 0,05. Ya.
Nah, yang minusnya lebih besar itu justru lebih kecil. Nah, seperti itu ya, lebih di kiri masalahnya. Ya, kalau ini garis bilangan, ya, di sini misalnya 0, 0,05 misalnya di sini 0,05 minus ya, 0,125 posisi di kirinya, ya, minus 0,125, nah, di kirinya. Itu ya. Lanjut. Lengkapi garis bilangan berikut pada lokasi tanda dengan bilangan yang sudah disediakan dalam kotak di bawah. 8/4. 8/4 adalah sama dengan 8 dibagi 4 kan 2. Minus 2. Ya. Minus 2 posisi ada di sini 0, minus 1, minus 2 pasti di sini. Ya, minus 2. Jadi boleh kita tulis minus 8/4 gitu aja. Ya, atau sebenarnya ini adalah minus 2 gitu. Oke. 0,4. Ya, 0,4 itu di sini 0, di sini 0,4 ya. Di sini 0, di sini 1, 0,4 posisi di sini. 0,4. Oke. Kemudian ini sudah 1 2/5, 1 dulu 2/5. Ini adalah di sini 2, ini dicacah menjadi 5. Ya, 1 2 3 4 5 kurang lebih 2/5 yang inilah. Ya, 1 2/5. 1 2/5. Sebenarnya agak kurang ke kiri sedikit sebenarnya. Jadi seperti ini dicacah jadi 5. Itu 2 3 4 5 atau diambil angka keduanya. Nah, agak kurang ke kiri sedikit ya. Nah, sini. Oke, ini sudah, di sini sudah 1,8. Ya, ini 1,8 kurang lebih ini 1,8. Ya. Di sini 1,1, 1,2, 1,3, jadi antara 1 dan 2 di sini dicacah menjadi 10 dan itu nomor 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, posisi di sini. Ya. Tapi dimulainya dari angka 1 gitu ya. Di sini 1, di sini 2. Kemudian kalau minus 2,2, nah ini kan minus 2, minus 2,2 ada di sini, minus 2,2 posisinya di sini. Oke, kita lanjutkan. Urutkan bilangan tersebut dari yang memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar. Ya, kita punya 0,22. Terus di sini 1,5. Ya, 1,5 di sini ya, 1,5. Itu 7/8. Jadi kalau saya bikin garis bilangan kurang lebih seperti ini. Di sini 0 ya, di sini 1 ya, di sini 2. 1,5 posisi sini pasti ya, 1,5 ya, 7,8 di sini jadikan 8 potong tuh 2 3 4 5 6 7 8, nah 7/8 posisi di sini ya, 7/8. 0,22 di sini jadikan 10 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kan gitu ya, di sini kurang lebih 1 2 di sini 0,22. Jelas? Kita urutkan 0,22 paling kecil ya. 0,22 kita lanjutkan ya, titik koma 7/8 titik koma ya, baru 1,5 yang paling besar. Seperti itu. Ini dengan yang cara yang sama kita pendekatan garis bilangan ini lebih memudahkan Pak Ali menjelaskan. Setengah di sini sampai berapa ini? Anggapnya 2 di sini ya. Di sini 1, di sini 2. Setengah ini posisi di sini antara 0 dan 1. 1/2 ya. 1/5 lebih kecil kan 0,2 1/5 kurang lebih sini. 1/5. Kemudian minus 0,45 di sini min 1, minus 0,45 kurang lebih di sini ya, 0,8
Di sini posisinya. Di sini kan 0,5 ya, 0,5, di sini 0,8. Nah, dari titik-titik ini sudah jelas bisa kita ketahui bahwa 0,45 paling kiri, minus 0,45 adalah yang paling kiri, dan minus itu selalu yang paling kiri, semakin besar semakin kiri kan gitu ya. Terus kita lanjutkan 1/5, kita lanjutkan 1/2 baru paling besar ya, titik koma di sini ya, titik koma 0,8. Oke, ini sama ya, kita pakai garis bilangan, anggap saja 0 posisi di sini, 6,28 ini Caca menjadi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggap saja di sini ya. Enggak, harusnya panjangnya teratur, ini agak enggak teratur, maaf ya. Di sini 6,28 ya, posisi di sini. Minus 7 ya, posisinya di sini banget, 1, 2, 3, 4, 5, minus 7 anggap saja di sini ya. Di sini minus 7, posisinya di kiri banget ya. Minus 7,1 lagi ya kan. Jadi ini paling kecil. Terus 1 posisi anggap saja di sini tadi ya, 1 ya, minus 4/5 posisi kurang lebih di sini ya. Terus 1,1 posisi di sini. Jelas yang paling kecil pasti minus 7,1 ya, titik koma, kemudian dia lanjutkan yang minus lagi ya, minus 4/5 ya, dilanjutkan lagi kemudian 1,1 1 dulu, terus 1,1 ya, yang paling besar adalah 6,28. Seperti itu ya. Apakah nggak rapi ini kerjaannya ya. Ananta dan Budi membantu Paman di tempat pembuatan batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian, sementara Budi 3/8 bagian. Ya, lakukan estimasi ya, 5/9. 5/9 itu antara 0 dan 1 pasti ya. Ini dijadikan 9 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini pasti 9, posisinya kurang lebih di sini. 5/9 kok di situ. Angka kelima ya harusnya ya. Ini dihapus dulu. Ya, bukan di sini. Angka apa, coretan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebihnya di sini ya. Di sini 5/9 dengan 3/8. Di sini dicoret 8 kali ya, coretan ketiga ya, anggap saja kurang lebih di sini ya. Lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai memindahkan batu. Yang 5/9 ya, Ananta ya. Kemukakan alasan Ananta ya. Siapa lebih mendekati selesai karena nilainya lebih besar. Karena nilainya lebih besar. Seperti ini juga di sini sama Budi dan Ananta ya. Ada Budi, ada Ananta. Ya, Budi berapa? Ananta memindahkan 5/9. Sementara Budi 3/8. Ini kita kalikan saja, 9 kali 3 berapa? 27. 8 kali 5 40. Kan gitu ya. Jelas 40 lebih besar dari 27. Gitu juga boleh, bukan pakai garis bilangan tapi pakai garis silang. Ya. 9 dikalikan 3, 8 dikalikan 5. Dan 40 lebih besar dari 27 seperti ya. Jadi ini lebih besar. 3/8 lebih kecil dari 5/9. Ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama, kemudian bandingkan membilangnya manakah pecahan yang
bernilai lebih besar, apakah hasilnya sesuai dengan estimasi? Penyebut disamakan bisa. Ya, 3/8 dulu ada. 3/8 ya. Kita akan bandingkan 3/8 dengan 5/9. Caranya bagaimana? Penyebutnya disamakan. Nah, seperti ini. Kita punya 3/8, ya, punya 5/9. Biar sama, ya, yang kiri sama-sama kita kalikan 9, baik atas maupun bawah. Yang kanan sama-sama kita kalikan 8, baik atas maupun bawah. Ya, 9 kali 3 adalah 27, ya. 9 kali 8 adalah 72. Dan yang kiri 8 kali 5 adalah 40, ya, yang 8 kali 9 adalah 72. Jelas 40 itu lebih besar daripada 27. Ya, seperti itu. Apakah hasilnya sesuai dengan estimasi? Iya. Ya. Manakah pecahan yang bernilai lebih besar? 40/72 ya. Di sini jawabannya 40/72. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di suatu waktu yang sama, suhu di kota A sebesar minus 2,5 derajat Celcius, sementara suhu di B minus 8,5. Suhu kota mana yang terasa lebih hangat? Ya, yang lebih besar berarti. Anggap saja 0 di sini. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Di sini tambahkan min 9 juga boleh, terserah. Ya, minus 2,5 adalah 2,5 di sini. Minus 2,5. Sedangkan 8,5 adalah di sini. Minus 8,5. Mana yang lebih besar? Ya, kota A atau kota B? Yang sebelah kanan kota A. Ya. Maka kota A lebih besar. Kota A terasa lebih hangat. Lebih hangat. Atau suhu di kota A lebih besar daripada suhu kota B, seperti itu juga boleh. Ya, adik dan kakak masing-masing menerima bantuan kuota belajar dengan nilai yang sama, yaitu 12 giga. Di sini adik, di sini kakak, ya, sama-sama menerima 12 giga. Ya. Setelah 1 minggu, adik telah menghabiskan 2,5 giga. Di sini cara mengurangkan, di sini satunya, di sini koma ya. Nah, seperti itu ya, dikurangkan. Di sini sementara kakak 1,5 bisa 1,5 ya. Di sini 1,5. Sisanya berapa kalau kita kurangkan? Di sini kita tambahkan 0 kalau tidak ada. Di sini kita tambahkan 0. Ya. 0 kurangi 25 tidak bisa, pinjam 1. Ya kan gitu ya. Di sini jadi 10 ya. Pinjam 1. Di sini jadi 9, di sini jadi 1 kan gitu. Ya. Kemudian 10 kurangi 5 dapat 5 ya, 9 kurangi 2 dapat 7 ya. Ini tinggal 1 kurangi 1 adalah 0 ya. Nah, 10 kurang 75 ini sama juga ya. Pinjam 1 jadi 1, ini jadi 10 ya. Kalau sudah dipinjam makanya jadi 9 tadi ya. 10 dikurangi 5 akan 5. Di sini 11 kurangi 1 adalah 10. Nah, seperti itu cara ngurangkannya. Ayah memberikan mereka kuota tambahan, ditambah lagi. Adik sekitar 0,5. Kalau 0,5 ditambah ya, 0,5. Kakak 2. Ini kita tambah lagi. Apa jadinya ini nanti? Ya, 5 turun, 7 tambah 5 12, nyimpen 1, 0 tambah 0 tambah 1 adalah 1. Nah, kakak di sini 5 turun, koma di sini 2 1 12 ya.
Dari pernyataan berikut tentukan apakah nilai bilangan berikut positif atau negatif. Minggu pertama kakak menghabiskan 1,5. Ya, kakak menghabiskan 1,5 jelas menghabiskan. Ya, menghabiskan jelas negatif. Ya, negatif. Negatif. Ya, dikurangkan. Minggu pertama adik menghabiskan, ini negatif. Ayah membelikan, ini jelas positif. Nambah toh, ayah membelikan, positif. Ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan lebih besar atau lebih kecil agar kalimat menjadi benar. Nilai kuota yang dihabiskan kakak, yang dihabiskan, bukan total ya, ternyata yang dihabiskan kakak dibanding nilai kuota yang dihabiskan adik. Ya, di sini yang dihabiskan pernyataan nomor berapa? Nah, di sini kita bandingkan 1,25 ya, adik ya, dengan kakak ini 1,5. 1,5. Maka kita mulai dari sini. Oh, sama. Habis koma 2. Oh, habis koma 5. 5 lebih besar daripada 2. Jadi kakak menghabiskan lebih besar. Hitungan ini ternyata nggak kepake. Maaf. Oke. Seperti itu ya. Jadi nilai kuota yang dihabiskan kakak lebih besar daripada nilai kuota yang dihabiskan adik. Lanjut. Pada telepon seluler terdapat ruang penyimpanan untuk menyimpan gambar, video, dokumen, aplikasi maupun sistem operasi yang digunakan. Gambar berikut menunjukkan keterisian ruang penyimpanan di telepon seluler Adi. Jawablah pertanyaan berikut. Bagian ruang penyimpanan terbesar ya digunakan untuk apa? Kita lihat yang terbesar itu adalah sistem. Ya. Jadi untuk sistem ini 10,74 GB. Semuanya lebih kecil dari itu. Dan ruang sisa penyimpanan, nah ini adalah 0,71 ini. Sudah muncul dulu jawabannya ya. 0,7 ini adalah sisa simpanan. Ya. Untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, adik perlu memasang aplikasi lain di telepon selulernya. Diketahui 1 GB adalah 1000 MB, padahal sisa ini. Maka sisa sama dengan 0,71 dikali 1000. Ya, jadi 0,71, nolnya komanya geser 3 kali 1, 2, 3. Ya, tambah 0 di sini. Berarti adalah 710 MB. Ya. Nah, aplikasi mana saja yang bisa terpasang di telepon seluler Adi? Sisanya segini. Aplikasi Z tidak mungkin bisa. Yang bisa X atau Y atau dua-duanya. Kalau tambah 200 tambah 500 adalah 700 cuman. Padahal sisanya di sini masih 710. Ya. Jadi jawabannya adalah aplikasi X, aplikasi Y atau keduanya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah akhir dari video kita. As always, please subscribe, like, comment, share ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.